Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa yuzhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil jalil, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di tempat yang mulia ini, di acara yang sangat didukung Allah ini, dan di waktu yang indah ini, marilah kita awali dari lubuk hati kita yang paling dalam acara ini dengan ucapan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas diberinya kesehatan yang masih menempel pada tubuh kita, yang masih diberinya waktu, yang masih diberinya umur pada diri kita. Seraya kita berharap agar ditambahkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada Jumat ini tadi saya membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah 156. Dikatakan bahwa jika tertimpa musibah, maka kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya beri gambaran konkret mengenai ayat ini. Tak kala kita dipinjamin seseorang mobil, dipinjamin seseorang motor, dipinjamin seseorang uang, dipinjamin seseorang alat-alat yang kita butuhkan, pakaian atau segala macam, semuanya pinjam. Kemudian pada waktunya orang itu meminta kepada diri kita, kita kemudian marah, emosi. Ini punya saya, ini milik saya. Bagaimana kabar kita mengenai cerita ini? Tentunya benar atau tidak? Tentu kita menganggap orang ini salah, orang ini tidak benar. Perlu kita ingat, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tubuh ini milik siapa? Nyawa ini milik siapa? Organ tubuh kita ini milik siapa? Napas yang kita hirup ini milik siapa? Nyawa yang kita punya ini milik siapa? Tentunya kita sudah tahu ini adalah miliknya Allah. Tak kalah kenikmatan yang kita nikmati dari pinjaman dari Allah yang menciptakan inilah, Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Tentunya kita
tidak boleh marah dan emosi. Ini semua adalah milik Allah. Maka Nabi mengatakan, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina idza asabtahum musibah, jika engkau tertimpa musibah, berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Darimu, itu semua darimu dan aku akan kembali kepadamu. Inna lillahi, semuanya itu dari Allah dan akan kembali kepada ayat ini. Oleh karena itu bagaimana? Masyaallah, kita harus siap. Karena semua itu harus yakin, harus paham bahwa semua itu bukan milik kita. Semua itu titipan. Dunia ini akan diambil. Ini adalah alam fana yang dititipkan pada diri kita, yang tak kalah nanti akan diambil oleh Allah. Apalagi zaman sekarang, umur orang tidak ada yang tahu. Tidak bisa diprediksi, tiba-tiba sakit meninggal. Muncul wabah COVID-19, COVID-19, yang mana jika orang terkena musibah tersebut, maka bernapas pun seperti tenggelam di lautan, dan jika pun bisa seperti tubuhnya tertusuk oleh pecahan kaca. Bahkan tak kalah sudah diberi musibah seperti ini, kita jika ingin sembuh, berobatnya juga sangat mahal. Oleh karena itu, apa yang harus kita siapkan? Karena itu milik Allah, kita harus mengatakan bahwa semua itu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengatakan kata-kata tarjih, artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali. Ayat ini berkaitan dengan hubungannya istri Nabi Muhammad yang bernama Ummu Salamah. Dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah, suami Ummu Salamah selalu menemani Nabi Muhammad. Sampai Nabi hijrah pun ikut menemani. Akan tapi karena hijrah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh kelompok kafir Quraisy, Nabi keluar akan dibunuh, maka keluar dari Mekah itu secara bertahap, termasuk suaminya Ummu Salamah tersebut, hingga mengikuti Nabi sampai ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah jaraknya antara Jakarta Surabaya, sangat jauh sekali. Dalam perjalanan, suami Ummu Salamah ini meninggal. Yang namanya istri yang cinta suami tentunya berharap untuk bertemu suaminya. Akhirnya memberanikan diri, karena meskipun perbuatan itu dilarang oleh suku Quraisy, dia tetap memberanikan diri pergi dengan satu unta saja dan menggendong anak-anaknya sampai dari Mekah menuju ke Madinah. Di situ mengalami cobaan sangat berat sampai tersesat, akhirnya ditunjukkan orang sampai ke Madinah. Dan apa yang terjadi? Dia sangat kecewa. Namanya suami meninggal, dia sangat kecewa karena suaminya sudah meninggal. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu darimu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Kemudian hadis itu mengatakan, dan aku meminta kepadamu dikembalikan lagi kepadaku yang lebih baik dari yang keluar dari aku. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Jadi di samping bicara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita disarankan Nabi untuk minta semua itu darimu akan kamu ambil, dan aku minta dikembalikan yang lebih baik dari yang engkau ambil. Itu doanya, masyaallah muslimin. Dari ayat itu Ummu Salamah yang
Kecewa tersebut akhirnya banyak yang membantu menawarkan Umar bin Khattab, pemuka suku Quraisy yang mengikuti Nabi, seorang pemimpin dan seorang yang kaya raya, mengatakan, maukah kau menjadi istriku? Tapi Salamah tidak mau. Meskipun dia wanita yang tua, ditawari menikah dengan suaminya yang lebih muda, dia tidak mau. Abu Bakar As-Siddiq menawarkan, ditolak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mendapatkan yang lebih baik dari itu semua, yaitu Nabi Muhammad menawarkan diri untuk menikahinya. Jadi asalnya ditinggal suaminya sebagai pengikut Nabi, akhirnya menjadi istrinya Nabi, akan mendapatkan kelebihan yang didapatkan. Itulah yang kita doakan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita seandainya tertimpa musibah, minta akan ditambahkan, dikembalikan rezeki yang lebih baik, untuk diri kita. Otomatis Allah akan mengabulkannya. Semoga kata-kata tarjih tadi sebagai rujukan bagi kita, sebagai renungan bagi kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kita juga meminta agar diberikan lagi Allah yang lebih baik dari apa yang diambil dari Allah. Semoga kita bisa meresapi, memahami, dan mengamalkan, mengaplikasikan apa yang saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.